Oke, baik, selanjutnya mungkin akan saya, eee, lebih dalam ya, eee, mengenai looping ya. Tadi kalau, teman-teman ngikutin kita udah bahas tentang conditional ya, apa itu conditional, bagaimana cara conditional. Singkatnya, conditional itu adalah kondisi di mana kondisi ini menentukan apakah selanjutnya teman-teman harus ngelakuin apa gitu. Misalkan, kalau hujan apa, kalau tidak apa, ya. Dan conditional ini tadi ada 3 bagian penting, bukan 3 bagian penting sebenarnya, tapi 3 eee, kondisi yang teman-teman kira-kira bisa pilih gitu ya. Teman-teman bisa pilih pakai ternary untuk yang singkat-singkat gitu ya, atau teman-teman bisa pakai if else kalau banyak. Tapi kalau banyak sekali, teman-teman bisa pakai yang namanya switch case. Teman-teman sendiri bisa pilih ya, tapi kalau, saya sarankan teman-teman jangan terlalu jangan terlalu, difokuskan memilih mana kira-kira yang cocok gitu. Teman-teman, saya sarankan pilih, eee, yang if else aja dulu karena, di if else itu sudah mencangkup semuanya ya. Jadi teman-teman nggak usah milih kira-kira mana yang cocok, teman-teman bisa pakai if else dulu aja. Sebentar, eee, sorry sebentar. Mungkin bisa langsung kita lanjutkan ke, materi berikutnya, yaitu tentang looping ya, looping. Jadi apa itu looping? Looping kalau kita bahasakan secara Indonesia adalah statement yang mengulang sebuah instruksi hingga kondisi terpenuhi atau jika kondisi stop berhenti telah tercapai. Nah, ini adalah, mmm, analogi atau gambaran secara sederhana terkait apa itu looping. Jadi ketika kita pertama masuk dulu, bertanya dulu, apakah kita lapar? Nah, kalau lapar, kita akan makan. Nah, ketika kita makan, apakah sudah kenyang? Kalau kita sudah, kita akan selesai, kita akan keluar dari looping ini. Kalau belum, kita akan lanjutkan makan lagi, lanjutkan terus sampai akhirnya kita kenyang, baru kita keluar dari kondisi itu, ya kan? Atau kita bisa juga langsung aja, misalkan kita lapar nggak? Enggak, kita bisa langsung ke yes, gitu, atau kita bisa langsung keluar dari looping itu, gitu. Nah, kita bisa membataskan kali makan ini, misalnya kita udah makan, apakah sudah kenyang? Belum, makan lagi. Kenyang belum? Belum, makan lagi. Nah, kita berapa kalinya kita makan itu bisa kita batasi. Nah, biasa disebut dengan iterasi. Jadi, setiap kali pertambahan makan, satu tambah satu tambah satu. Nah, itu biasa disebut dengan yang namanya iterasi, gitu loh. Ketika sudah mencapai iterasi tertentu, misalkan udah 10 kali makan, itu kondisi iterasi itu akan langsung keluar. Kenapa? Karena sudah mencapai 10 kali makan itu, gitu. Jadi, bisa antara sudah kenyang, keluar, selesai, atau sudah mencapai 10 kali makan misalkan, baru keluar. Mana duluan yang tercapai, itu terserah. Tapi misalkan kenyang dulu sebelum 10 kali makan, keluar, sudah selesai, keluar dari kondisi loop itu. Tapi kalau misalkan 10 kali dulu tercapai terlebih dahulu, meskipun belum kenyang, dia akan keluar dari loop itu, gitu. Jadi bisa pilih mau iterasi dulu atau, si kondisi itu udah kenyang dulu gitu. Duluan yang mana, gitu ya. Berikutnya ada manual looping. Nah, oke, jadi ini manual looping itu maksudnya misalkan kita pengen menampilkan 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kita bisa manual looping itu di-print satu-satu, dari 1 sampai 10. Konsolog 1, 2, 3, 4, dan sampai seterusnya sampai 10. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita pengen nge-loop sampai 100 misalkan, sampai 1000 misalkan. Itu kita bakal capek sendiri karena harus konsolog per baris gitu. Nah, makanya di sini ada yang namanya looping ya, ada yang namanya looping. Nah, looping itu juga ada beberapa jenis. Salah satunya adalah for loop. Ya, for loop itu instruksi pengulangan yang dapat kita berikan kepada program. Nah, ini instruksi ya.
Gunakan for loop jika kita tahu seberapa banyak nilai pasti untuk pengulangannya. Contoh, jika kita menggunakan 1 sampai 100, kita menggunakan for loop. Kenapa? Karena kita udah tahu iterasinya sebanyak perulangannya sebanyak 100 kali. Nah, disebutnya iterasi gitu. Nah, jadi ini adalah sintaks dari for loop. For nilai awal misalkan i sama dengan 0 gitu ya. Itu nilai awal tuh. Conditionnya apa? Misalkan i kurang dari 100. Nah, post expression itu apa? Artinya iterasinya. Biasa eh, kalau teman-teman pernah belajar bahasa, mungkin kalau saya pernah belajar bahasa C ya, ada namanya i plus plus. Itu adalah iterasinya gitu. Itu ada atau post expression itu di situ gitu. Jadi i plus plus, i minus minus itu sama aja ya. Atau mungkin mau i plus 2 boleh. Jadi setelah inisiasi kondisinya apa, post expression ketika kita udah ngelakuin i-nya tuh apa gitu loh. Mau plus 2, mau kali 2, kali 4, dibagi atau mungkin dikali nilai desimal, itu juga boleh. Sama aja. Jadi nggak tertutup untuk itu aja gitu ya. Nah, ada parameternya. Ini mungkin kita nyebutnya di sini parameter ya, karena segala hal atau fungsi, for itu kan sebenarnya fungsi ya, sebenarnya cuma fungsi pengulangan ya. Di dalam suatu kurung itu kita biasanya nyebutnya dengan parameter. Nah, parameter tuh ini nih, ini satu parameter, 2, 3. Nah, itu disebut dengan parameter di dalam si satu kurung itu. Nah, parameternya ada 3. Inisialisasi dan post expression. Nah, coba kita bedah satu-satu ya. Inisialisasi adalah sebagai nilai awalan dari mulanya sebuah pengulangan. Kita memberikan nilai awal default pada parameter ini. Nilai awalnya itu misalkan kayak i sama dengan 0 misalkan. Condition itu adalah berjalan kalau kondisinya terpenuhi, misalkan i kurang dari 100. Nah, ketika i 0, i kurang dari 100, i plus plus. Nah, jadi i akan terus ngulang sampai nyentuh 100. Kalau belum 100, dia akan terus ngulang, terus sampai i-nya bernilai 100. Apa itu? Terus berikutnya adalah terakhir post expression. Nah, post expression ini tadi yang sudah saya singgung adalah increment atau decrement. Apa itu i plus plus dan i minus minus. Nah, jadi untuk mengupdate variabel tadi itu yang i itu yang pertama i sama 0, i kurang dari 100, i plus plus. Ketika i-nya 0, oke dicek ke berikutnya. Apakah i kurang dari 100? Oke benar. Artinya lakuin di bawahnya itu, i diapain? I di plus plus kah? Atau i di minus minus kah? I dikali 2 kah? Akan terus lanjut. Nah, kalau post expression ini nggak ada, akan terjadi yang namanya infinite loop. Kenapa? Karena i-nya akan selalu bernilai 0. Misalkan i bernilai 0. Misalkan awal lagi nih. For i sama dengan, mungkin saya coba contohkan aja kali ya. Ini mungkin bisa kita hapus ya. Misalkan kita coba let i gitu ya. Let i sama dengan 0 gitu. Terus kita coba for ya, kita for i terus seperti ini tadi ya sintaksnya. Kurang dari 100, terus i-nya kita kali 1 misalkan. Console log tes gitu ya. Ini kalau kita jalankan, nah dia akan terus nggak akan ada habisnya. Kenapa? Nilai dari i-nya tidak pernah memenuhi nilai 100 itu gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bingung kenapa saya taruh luar ya, karena kalau i-nya saya taruh dalam, misalkan ini kita hapus ya. Terus kita coba taruh di sini ya, let i sama dengan 0. Seperti ini ya. Atau misalkan i di sini plus plus gitu ya. Mungkin kebanyakan jadi nggak gitu kelihatan. Coba kita 5 aja, 5 misalkan ya. Nah, kalau teman lihat, kenapa di sini nggak berhenti, meskipun ini kalau kita coba sebentar ya, coba ini salah tadi, salah. I sama dengan 0.
Ya. Ups, kok nggak bisa ya? Hmm, bentar. Oke, sepertinya ini saya yang salah ya. Apa? Mungkin koneksi saya putus atau gimana. Coba saya reload dulu browsernya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau ini kita masukkan di sini. Aduh. Oke, ya. Nah, kayak gini pun juga bisa sebenarnya. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu int i sama dengan berapa, itu juga bisa. Tapi karena teman-teman sih kayak bebas sendiri teman-teman mau yang mana lebih lebih teman-teman suka. Cuma kalau yang saya takutkan di awal tuh ketika let i-nya berapa gitu ya, terus ditambah-tambah, takutnya nggak kebaca gitu. Dan teman-teman harus ingat kenapa saya pilih let di sini bukan cons, karena kalau misalkan kita taruh cons, nanti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kan sistem dari i kan 0, nilai awal 0. Kurang dari 5, i plus plus. Setiap iterasi, i akan nambah 1. Jadi 0 ke 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 tuh. Sampai, yang jadi masalah, kalau cons, itu nilainya nggak boleh diubah. Jadi ketika cons 0, i plus plus, itu nggak bisa, nggak boleh. Bakal muncul error gitu ya. Maaf. Jadi, teman-teman harus pakai LED gitu ya. Kalau mau pakai var ya, dicoba biasakan pakai LED aja gitu. Selanjutnya ini, mungkin tadi saya belum saya coba itu ya. Coba misalkan i dikali 2 misalkan ya. Jadi nggak perlu decrement atau increment. Sebenarnya increment itu kan artinya naik atau turun ya. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana gitu. Nah, sebentar ini mungkin kesalahan ya. Sebentar. Oke, ini ada kesalahan ya. Saya kurang tahu kenapa ya. Eh, Mungkin kita simpan itu buat nanti aja ya. Tapi saya juga kurang tahu kenapa itu bisa salah ya. Harusnya nggak salah sih. Misalkan plus 2 gitu ya. Oke, ini mungkin browser saya yang itu ya. Tapi itu bebas. Mau pakai plus plus boleh, plus 2, plus 3, plus 4, mau dikali, mau dikuadrat, itu benar-benar bebas. Suka-suka teman-teman, tergantung kondisinya bagaimana gitu. Ya. Terus maaf, yang ini ya. Nah, seperti ini. Angka nilai 1, angka kurang dari sama dengan 10, angka plus plus. Setiap iterasi akan apa? Akan konsolog, akan mengeluarkan nilai angka. Nah, angkanya itu setiap iterasi akan nambah 1 gitu. Ini juga sama, cuma ini dari 10 ke 0 gitu ya. Dari 10 ke 1, sorry ya, ke 1 karena ini tidak sama dengan artinya lebih besar daripada 0 kan. Dan 0 itu bukan lebih besar daripada 0, jadi 1 gitu. Nah, ini juga sama ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada LED jumlah, kemudian 0. Untuk atau for perulangan, coba lihat LED deret 5. Deret lebih artinya oke, sebentar. Mungkin saya pause sebentar ya karena ada adzan.